Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam program Serambi Spotlight bersama saya Seri Anggun Oktaviana, jurnalis Serambi Indonesia. Baik, Syederon, hari ini kita akan mengenal Laskar Prabowo 08 Aceh dan sudah hadir bersama kita tentunya narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Bang Rauna Mahfud Esos yang ditunjuk menjadi Ketua Laskar Prabowo 08 Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah, Kak. Jadi Alhamdulillah. kalau kabar alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Sehat dan luar biasa Ya, Bang ya. insya Allah. Terima Mudah-mudahan. kasih sudah mau hadir di studio Serambi Indonesia. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga atas undangannya, kesiapannya Serambi Indonesia, Kak. Baik Bang. Nah, kita kan akan berbicara nih Bang mengenal Laskar Prabowo 08 Aceh. Ya, Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, kita ingin mengenal Bang Rauna tentunya. baik. Boleh nggak Bang Iya, dijelasin siap. sebelum itu Ya, background nih ya. dari Abang sendiri sebelum mungkin menjabat sebagai ketua dari Laskar Prabowo 08 Ya. Aceh ini? Alhamdulillah, perkenalkan saya Rauna Mahfud, biasa dipanggil juga Mahfud kalau di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Pidi. Nah, alhamdulillah ini yang patut saya syukuri, ini sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pengurus Dewan Pengurus Pusat atau Nasional di Laskar Prabowo 08 untuk Provinsi Aceh. Nah, saya juga dari track record saya juga saya pernah menjadi caleg ya, caleg di Gerindra, dan juga caleg dari partai lokal hari itu di partai PDA dan juga kemarin dari partai Gerindra. Gagal sih, ya kan? Tapi alhamdulillah, walaupun gagal saya berbangga. Kenapa? Karena presidennya Prabowo. Ya, saya berbangga. Begitu sih kalau track record saya. Jadi saya nggak terlalu harus cerita banyak. Sebenarnya siapa diri saya ya yang patut saya katakan adalah saya asli putra daerah Aceh, dari Kabupaten Pidi, Kecamatan Delima, singkatnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya mungkin ke depan bisa kita diskusikan, bisa kita cari tahu mendalam. Sebenarnya saya bukan orang yang tokoh ya, bukan tokoh yang terlalu bagaimana, enggak. Tapi cuman ini karena alhamdulillah kepercayaan ya, mudah-mudahanlah ada bermanfaatnya untuk Aceh khususnya ya. Baik Bang, sebelum itu mungkin boleh dikenali nih background pendidikan dari Abang sendiri. Oh iya, saya di tingkat SD atau MI-nya di Kecamatan Delima di Kabupaten Pidi. Saya SMP-nya juga di SMP 15 di Pidi. SMA saya di Aceh Tengah, di MAN 1 Aceh Tengah. Kuliah saya di perantauan juga ya di Universitas Gajah Putih, UGP, Aceh Tengah. Nah, jadi saya tamatan Fakultas Sospol, Ilmu Sosial dan Politik. Nah, jadi saya berorganisasi ya pernah jadi ketua BEM dulu. Ya. Nah, jadi ya di situ aja sih organisasinya. Ada pernah jadi ketua SAPMA juga. Ya mungkin ada beberapa organisasi juga yang saya jalanin di NU juga, Nahdlatul Ulama Kabupaten Pidi, ya kan, di Ansor juga di Banom-banomnya NU. Ya. Berarti emang udah tertarik dari politik tuh sejak kuliah gitu Bang? Sejak SMA, SMA kan ada OSIS, PMR waktu itu ya kan, Pramuka, Rohis. Jadi sudah gabung di organisasi ya, tersebut? Ya, waktu saya MAN itu, saya udah gabung di PMR waktu itu, masih ada Palang Merah Remaja, masih ada Rohis dulu, aktif-aktifnya Rohis, ya kan, di Pramuka, apa dulu ya, Paskibraka, cuman nggak lulus juga sih tingkat kabupaten. Berarti proses perjalanannya sangat luar biasa, jadi udah mulai ikut-ikut dari SMA, kemudian juga kuliah
di BEM Iya, sampai, saat ini bisa menjabat sebagai ketua dari Laskar Prabowo 08. iya, Oke, insya Allah, bagus. alhamdulillah itu kepercayaan ya, Iya, ya Kak. baik. Nah, sebelum itu kita mau tahu nih Bang, apa sih sebenarnya Laskar Prabowo 08? Mungkin Abang bisa, menjelaskan nih terkait Laskar Prabowo 08 ini? Iya, Laskar Prabowo 08 itu ke kita ketua pembina kita di nasional itu adalah Pak Hashim, Mhm, ketua kita nasional Ibu Devi Taurisa. mhm, eh, Tujuan organisasi kita ya menyelaraskan mhm, apa asa cita Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. heeh, Nah, singkatnya kita bilang ya artinya untuk kemaslahatan masyarakat rakyat Indonesia khususnya tapi kita Aceh, Mbak. mhm, Eh, di Aceh kita diberi kewenangan juga dari ketua DPN, pimpinan kita nasional, mhm, khususnya Aceh diselaraskan dengan program-programnya yang menyangkut dengan visi misinya Bapak Gubernur kita, mhm, ya kan, pemerintahan kita. Nah, mudah-mudahan dengan kehadirannya Laskar Prabowo 08 Aceh, mhm, dengan kita sesuaikan keselarasan asa cita Prabowo menyangkut ketahanan pangan, menyangkut pertahanan negara kita, mhm, menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat kita. Artinya kita bisa berkolaborasi apapun cita-cita kita, rakyat Aceh, masyarakat Aceh, kita mhm, bisa berdampingan dengan pemerintah, pemerintah dengan kekuasaan ataupun kebijakan-kebijakannya, ya kita bisa memetik ke daerah pusat, ke pusat sana, artinya saling berdampingan. mhm, Apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu bermanfaat untuk rakyat Aceh, kita dukung. mhm, Atas berdasarkan selaras dengannya asa cita Bapak Prabowo. Nah, jadi nggak ada lain, nggak ada yang aneh-aneh sih Kak. mmm, Artinya ya kita berbicara ya, ya masih di koridornya apapun menyangkut dengan kesejahteraan, apa itu visi misi Bapak Prabowo dalam hal mensejahterakan masyarakat Aceh, khususnya ya kita ngomong Aceh karena kita dipercayakan sebagai ketua Aceh. mhm, Nah, dalam hal itu ya kita tetap selaras dengan pemerintah daerah. oke. Begitu. Ya, Oke, baik Pak. Mungkin, bisa dijelaskan nih lebih rinci, apa sih sebenarnya, visi dan misi dari Laskar Prabowo 08 untuk Provinsi Aceh ini, Pak? ya kalau untuk Provinsi Aceh, Mhm, kita tetap sesuaikan dengan kedaerahan yang pertama. mhm, Daerah kita yang menyangkut dengan syariat Islam ya, ya kita tetap di koridor itu, mhm, nggak lari. Nah, tapi menyangkut dengan bagaimana program Bapak Prabowo juga kita selaraskan juga. oh, Artinya kita tidak ada yang memang berlebihan harus seperti apa di Aceh, enggak. mmm, Artinya yang menyangkut dengan ketahanan pangan, itu kan termasuk asa cita Pak Prabowo. Ya, sesuai dengan visi misi apapun yang sudah dikatakan di cita-citanya Bapak Presiden Prabowo, kita selaras dari situ. Artinya saya juga harus merincikan apapun itu masyarakat sudah banyak yang tahu menyangkut dengan ketahanan pangan, pertahanan negara, eh, artinya pendidikan politik untuk masyarakat supaya jangan lagi ada yang berbeda pendapat akhirnya nanti terjadi konflik. Enggak, hari mhm, ini selesai pemilihan, pilkada, pilpres, pemilu, artinya kita berbarengan lagi berpikir positif untuk membangun daerah. Nah, di situ ada pendidikan politik yang memang lebih sehat ke depan. Nah, ini salah satu program kita juga untuk pelajaran politik terhadap pemilih pemula, insya Allah. mmm, Nah, menyangkut dengan ketahanan pangan juga. Kenapa diulang-ulang masalah ketahanan pangan? iya, Karena memang itu asa cita-cita kita semua. Dengan bagusnya ketahanan pangan kita, artinya makmur masyarakat kita. Nah, menyangkut pertahanan negara juga, menyangkut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, menyangkut dengan kita jaga sama-sama daerah kita supaya bersih dari korupsi. Ya, mmm, itu juga nanti kita selaraskan di situnya. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak atau stakeholder yang ada di Aceh, ya, bagaimana penanganan korupsi kita. Nah, kita juga punya akses diberikan oleh ketua kita untuk eh, memberikan info-info bagaimana kondisi Aceh, bagaimana penanganan korupsi di Aceh, bagaimana penanganan menyangkut dengan ketahanan pangan di Aceh, bagaimana menyangkut dengan isu-isu yang memang keutuhan rakyat kita di Aceh. mmm, Nah,
Mudah-mudahan kehadiran Prabowo ini, kehadiran Laskar Prabowo 08 di Aceh bisa memberikan dampak yang memang untuk kemaslahatan rakyat Aceh. Insya Allah seperti itu, karena kita sebagai anak bangsa Aceh, anak rakyat Aceh yang memang berharap di Aceh ini selalu damai, tentram, sejahtera, ya kan, selalu aman. Mudah-mudahan dengan konsistensinya Pak Prabowo untuk menjaga kedamaian ini, ya kan, kita bisa sampaikan. Ya, kita bisa selaraskan dengan pemerintah daerah kita menyangkut dengan apa cita-cita kita, apa visi misi pemerintahan kita untuk memakmurkan masyarakat Aceh. Insya Allah kita juga bisa selaraskan itu, kita bisa juga sampaikan aspirasi-aspirasi kita menyangkut dengan kepentingan Aceh. Ya kan, bukan satu kepentingan Aceh, menyangkut dengan ketahanan pangan di Aceh, menyangkut dengan kekompakan masyarakat Aceh, menyangkut dengan cita-cita banyak orang Aceh, apa mimpi kita Aceh, ya kita sampaikan ke sana. Baik Bang. Nah, tadi kan berbicara tentang Laskar Prabowo 08 ini baru sekali dibentuk ya Bang berarti? Baru, kalau untuk di Aceh baru. Untuk di Aceh baru. Nah, apakah sudah ada program-program kerja yang diinisiasi dari Laskar Prabowo 08 ini Bang? Ke nasional maksudnya? Iya. Untuk sementara belum, karena kita kan masih menunggu, artinya sesuai dengan koordinasi yang harus disesuaikan dengan program-program nasional. Nah, barangkali ya kita juga sudah menyampaikan beberapa rekomendasi menyangkut apa-apa yang harus kita kerjakan program-program kita. Ini kan masih kita susun programnya. Artinya kan ini baru, kita susun programnya, kita rapikan dulu pengurus-pengurusnya, kita bentuk dulu konsolidasi dengan instansi-instansi yang memang yang patut kita koordinasi. Dalam hal ini, insya Allah begitu itu semua rapi, ya mudah-mudahan insya Allah ke depan punya dampak positif lah untuk Aceh. Dengan adanya Laskar Prabowo 08 Aceh, saya pribadi dan teman-teman pengurus semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita punya cita-cita yang sama untuk membangun Aceh yang lebih baik. Ya, itu nanti ya punya dampak dan sesuai pertanyaan kakak tadi, menyangkut dengan program itu kita belum, tapi penyusunan program ada. Nanti kita kasih catatan-catatan apa yang sudah kita programkan, insya Allah. Oke, mungkin boleh spill sedikit nih Pak. Ya. Kira-kira apa sih program yang ingin dilaksanakan Laskar Prabowo ini, terutama untuk Provinsi Aceh? Mungkin ada ini nih rencananya gitu. Ya, kalau perencanaan kan ada beberapa rencana yang kita lakukan. Nah, terutama sekali kita untuk pengkaderan dulu, Kak. Artinya semua para pemilih Prabowo di Pilpres kemarin, artinya kita menjaga nama baik Prabowo, itu butuh konsolidasi ke beberapa daerah. Itu awalnya kita lakukan untuk kita gerakkan bahwasanya Bapak Prabowo ada janji dengan kita, mudah-mudahan ini sanggup kita laksanakan. Ya, sesuai dengan saya katakan tadi, visi misi itu nggak melenceng dari visi misi Bapak Prabowo. Artinya nggak ada program di luar daripada itu. Nah, untuk kesejahteraan. Cuman apa yang diwacanakan dulu ya, kita bukan minimal ya, kita fokuskan dulu ke pengkaderan kita dulu, Kak. Nah, untuk pengkaderan kita, dengan adanya kepengurusan di tingkat kabupaten kota, 23 kabupaten kota, itu kita selaraskan nanti dengan DPD kita, DPD Aceh. Ya, mudah-mudahan nanti lahir program-program yang memang ya saya sampaikan tadi. Berarti untuk yang di daerah belum terbentuk ini struktur? Belum semua, Kak. Belum semua. Ini masih kita jajaki ya, masih kita jajaki ke beberapa daerah lagi. Ketika memang itu sudah sempurna, insya Allah baru kita beritahu. Nanti kita datang lagi, Kak. Nanti kakak tanyain lagi apa yang udah programnya kayak gitu kan. Tapi ini sementara ini saya belum bisa menjelaskan apa program yang memang sudah jalan. Karena nanti dikatakan apa ini ngomong aja kan gitu. Nah, lebih baik saya katakan hari ini masih kita merapikan kepengurusan. Kita rapikan pengurusan sampai ke 23 kabupaten kota. Nah, karena ini kita awal,
mudah-mudahan baru beberapa yang kita bentuk. Mungkin insya Allah dalam bulan ini tuntas 23 kabupaten kota. Nah nanti itu baru kita gagas program-program apa yang memang kita ambil duluan. Ya, tapi hari ini secara koordinasi dengan DPN, kita sudah banyak loh Kak yang kita sampaikan ke sana. Walaupun masih sebatas koordinasi ya, masih sebatas penyampaian Aceh butuh ini nih, Aceh butuh ini, Aceh mau ini ya. Walaupun memang belum terrekomendasi dengan surat. Nah, tapi semenjak kita dipercaya SK dari DPN, kita udah beberapa persoalan Aceh juga kita sampaikan ke sana dan alhamdulillah ditanggapi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kan tidak langsung serta-merta kita begitu kita sampaikan langsung jadi enggak. Tapi insya Allah dengan koordinasi karena ini pemerintahan ya, karena ini pemerintahan kita sampaikan ke sana, koordinasi ke sana. Jadi ini yang butuh. Kalau emang ini perlu disampaikan ke sana, jadi mereka kasih arahan ke kita, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Nah, nanti baru kita sampaikan lagi ke sana. Nah, hari ini, walaupun kita hitungan bulan masih dipercaya menjadi Ketua Laskar Prabowo 08 di Aceh, ada beberapa rekomendasi yang memang intern kita komunikasi dengan DPN itu, alhamdulillah punya efek bagus untuk Aceh, Kak, menyangkut dengan haji kemarin. Kita sampaikan kondisi rakyat kita di sana, menyangkut dengan Aceh, kita sampaikan. Nah, tapi kan ada efeknya. Langsung di sana ditangani oleh pihak kementerian. Apa-apa kekurangan yang rakyat Aceh di haji sana yang kemarin ada isu kekurangan-kekurangan itu, ya, jadi ditangani. Mereka juga koordinasi dengan pihak Kementerian Agama, dikoordinasikan juga dengan siapa panitia di sana. Ya. Jadi kan kemarin sempat isu kita nggak ada penginapan, nggak cukup makanan. Dah alhamdulillah kita juga sampaikan itu rakyat Aceh, rakyat Indonesia. Nah begitulah kira-kira. Tapi hal-hal yang memang bisa kita sampaikan ke sana ditanggapin. Begitu kita koordinasi ke sana, besok udah ada jawaban. Itu udah dikoordinasikan ke sana ya. Nah, begitu. Berarti lebih cepat responnya gitu Pak? Ya sama-sama mungkin nggak ya, karena pemerintah Aceh juga melakukan hal itu kan. Pemerintah Aceh kita sebagai ormas juga ya punya relasi di pusat ya kita sampaikan. Ini kan berbarengan, pemerintah juga punya relasi, ya kita juga merasa ada relasi di sana ya kita sampaikan, kan nggak salah juga ya kan. Nah, jadi ini untuk sama-sama. Ketika sudah rame yang sampaikan berarti kan mudah direspon. Dari pihak pemerintah, dari lembaga tertentu, dari kitanya. Nah, ketika sudah rame-rame kita menyampaikan hal yang sama, artinya mudah direspon. Ya, termasuk kemarin pulau. Ya, persoalan pulau kemarin juga. Ketika dari pihak pemerintah juga mengatakan itu, semua tokoh-tokoh kita juga mengatakan memang itu punya Aceh. Nah, kita juga terlibat itu. Kemarin ada di media juga. Nah, kita juga diminta tanggapan dari beberapa media juga kemarin. Kita katakan juga hal yang itu. Itu salah. Kalau memang Mendagri mengambil sikap itu akan timbul konflik segala macam. Nah, artinya kita juga sampaikan Bapak Prabowo sendiri sudah mengatakan konsistensi dia bahwasanya kalau memang itu diselesaikan dengan nyaman, dengan tidak ada keributan, ya kan? Konsisten Pak Prabowo bisa selaras dengan perjanjian dia. Artinya tidak ada keributan. Artinya diselesaikan dengan perdamaian. Ya kan? Karena memang itu hak kita kok. Nah, kita sampaikan kalau itu hak kita. Mohon dipertimbangkan orang-orang dari pusat. Ya kan? Nah, begitulah kira-kira. Dan alhamdulillah kita kalau soal apa yang sudah kita lakukan mungkin tidak terlalu kelihatan dampaknya. Tapi secara emosional kita sebagai rakyat Aceh, kita sebagai pemuda Aceh, kita punya tanggung jawab moral bersama. Dengan adanya Laskar ini, ya ada penyambung lidah kita di sana. Ya, insya Allah selalu seperti itu. Berarti bisa membantu nih mempercepat kebijakan dari pusat juga insya Allah nantinya. Insya Allah nantinya, Pak. Jadi kan apapun itu, walaupun kita memang ormas ya, bukan partai ormas. Tapi walaupun itu kan yang di sana itu pengurus DPN kita itu
punya kekuatan politik juga di pemerintahan. Insya Allah yang kita sampaikan bukan juga untuk hal-hal yang aneh-aneh kan. Yang kita sampaikan ya memang untuk kemaslahatan. Ya kan nggak salah. Nah disitulah artinya ketika kita sampaikan yang memang menyangkut dengan khalayak ramai, memang untuk rakyat, untuk kepentingan daerah Aceh, ya nggak salah. Saya pikir seperti itu. Kekuatan ormas kita, kekuatan kita gabung dengan kekuatan politik yang ada di sana, mudah-mudahan selaras, mudah-mudahan diterima dan memang untuk kemaslahatan rakyat Aceh. Baik. Tadi saya di awal Bapak ada menjelaskan terkait ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini kan sangat digembar-gemborkan ya, terutama dengan Pak Prabowo sendiri. Nah, apa sih urgensi nih Pak dari ketahanan pangan ini? Khususnya mungkin bisa dijelaskan untuk di Aceh sendiri nih. Kalau dibilang urgensi, ya sangat urgensi Kak. Karena kita kalau dulu saya juga petani. Hari ini menyangkut dengan ketahanan pangan. Contoh ya, dulu orang bersawah, nanam padi, di pupuknya susah, ya kan? Harga garamnya mahal, harga bibitnya mahal. Nah, ketika itu memang sudah jadi program prioritas utama Bapak Presiden, pembeliannya sudah agak tinggi, harga gabah sudah ditetapkan oleh kementerian atas instruksinya Bapak Presiden, artinya ini nggak boleh main-main, ini memang ini kesejahteraan masyarakat paling bawah, karena mereka yang bisa menghidupkan kita, ya kan? Karena yang menghidupkan kita di ekonominya lemah. Kenapa lemah? Karena nggak ada yang tolong mereka. Pupuknya mahal, harga gabah dibeli murah, artinya nggak balance dengan apa yang dikerjakan sama petani kita sama yang didapatkan. Nah, dengan cita-citanya Pak Prabowo menghidupkan rakyat dari bawah, artinya sekarang masyarakat sudah menikmati minimal 2 bulan setelah panen itu bisa ketawa dan senyum, ya kan? Apalagi sekarang nih, sekarang pupuknya udah lumayan mudah. Ya kan kita lihat di sekeliling kita dampaknya dari programnya Bapak Prabowo. Ketika berbicara soal itu, pupuknya sekarang alhamdulillah lebih mudah, ya kan? Dan harga juga sekarang bisa dicek tuh, lagi tinggi-tingginya harga gabah padi, ya kan? Beras juga nggak terlalu melambung, nggak terlalu naik hari itu. Harga gabah murah, harga berasnya mahal. Sekarang harga gabah normal lebih tinggi, harga berasnya normal, ya kan? Mudah-mudahan ya bukan di situ aja, kan banyak tuh komoditi yang memang mau ditingkatkan untuk ekonomi masyarakat. Artinya juga kita nanti bakalan selaras dengan siapa yang menangani itu. Kita juga masih melakukan survei-survei kecil dengan teman-teman kita sebagai pengurus Laskar Prabowo 08 untuk membantunya program visi misi cita-citanya Pak Presiden kita untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama kita ya Aceh. Ya. Oke Pak, jadi kalau misalkan berbicara tentang target nih yang ingin mungkin digarap oleh Laskar Prabowo 08, kira-kira untuk Aceh ini lebih spesifiknya pinginnya apa nih Pak? Mungkin kayak tadi ketahanan pangan atau kebijakan lainnya, kira-kiranya apa gitu Pak? Saya nggak ada yang harus spesifik, nggak ada kan. Artinya apapun yang memang ini cita-cita kita bersama untuk rakyat, sama-sama memang bisa kita lakukan, nggak ada yang spesifik. Kita bilang spesifik artinya kita sudah melupakan hal-hal yang penting lainnya. Ini kan semua banyak yang harus kita benar, menyangkut dengan korupsi, menyangkut dengan ketahanan pangan, kayak saya bilang tadi, menyangkut dengan peradaban yang memang dulunya seperti nggak seperti bayangan kita dulunya, gaptek, sekarang butuh teknologinya, itu perlu kita kembangkan. Artinya berbarengan Kak, nggak ada yang spesifik yang harus apa yang perlu kita tuntaskan, nggak ada, karena banyak sekali persoalan yang memang ya maunya kita semua kita, cuman kan nggak mungkin. Nah, apa yang selaras dengan yang dibutuhkan rakyat kita dulu, apa yang memang dicita-citakan kita bersama, terutama sekali pemerintah Aceh, ya kan, sama-sama kita bergandengan. Hari ini pemerintah dengan
kekuasaan pemerintahannya, dengan kebijakan dengan pemerintahannya, ya kita bergandengan, ya sama-sama lah kita selesaikan insya Allah. Luar biasa sekali, menarik sekali Syahda. Nah, saya mau tahu juga nih Pak. Jadi yang seperti Bapak bilang barusan, kolaborasi itu kan sangat penting ya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, Laskar Prabowo 08 sendiri, apakah selain mungkin dari pemerintah sudah berkolaborasi dengan siapa saja nih kalau boleh tahu Pak? Untuk Laskar, karena kita merasa belum ada yang bisa kita selesaikan. Nah, karena kita merasa hari ini belum ada yang bisa kita perbuat banyak, artinya saya dan pengurus mungkin ya masih merasa banyak kekurangan masih dari kita. Jadi kita masih tunggu dulu lah dengan pemerintah. Itu bakalan, insya Allah mungkin dalam bulan ini kita bakalan silaturahim vertikal maupun pemerintah kita Provinsi Aceh. Kita silaturahim dengan pihak terkait. Kita mau nyampaikan salam ketua pusat kita ke beberapa instansi yang ada di Aceh. Salam Pak Hashim juga untuk teman-teman ataupun ya pengurus-pengurus OKP Ormas yang ada di Aceh. Insya Allah kita nanti bakalan datangin pihak pemerintah, pihak instansi vertikal yang ada di Aceh. Insya Allah kita untuk silaturahim, ya kan. Sekarang karena kita merasa bukan berarti kita nggak langsung, nggak kita datangin pemerintah, bukan. Artinya ini kan baru, kita juga baru. Ya mudah-mudahan dalam bulan ini kita silaturahim Kak. Jadi masih dalam proses itu Pak? Ya. Oke, jadi karena sangat penting ya Pak kolaborasi, karena kolaborasi itu bisa mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Ya, sangat penting Kak. Baik. Ini harapan besar nih Laskar Prabowo 08 untuk Aceh sendiri apa nih Pak? Ya, Laskar Prabowo 08 kita berharap di Aceh tetap aman, tentram, sejahtera, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa makmur dengan kepemerintahan yang presidennya Bapak Prabowo, yang gubernurnya Muzakir Manaf, Mualim, ya kan, wakil gubernurnya Difat, Fadullah, artinya ya sama-sama orang yang berpikir terhadap Aceh dari dulu. Ya, insya Allah dengan pemerintahan beliau kita kolaborasi bersama, Aceh tetap aman, nyaman, dan bisa menghadirkan kemakmuran dan sejahtera untuk rakyat Aceh. Amin. Ya kan? Nah, kalau harapan dari Bapak sendiri nih untuk Laskar Prabowo 08 ke depannya gimana nih? Untuk Laskar? Iya. Ya, untuk Laskar harapan kita ya kita selalu kompak. Ya kan? Ini internal ya. Kita selalu kompak. Jadi dengan kekompakan kita, apapun yang kita cita-citakan untuk masyarakat kita, untuk yang berdampingan dengan kita semuanya, artinya bisa kita selaraskan dengan program-program akses cita Bapak Prabowo. Itu saja sih. Ketika kita kompak, ya apapun yang kita cita-citakan kan bisa kita lakukan. Ya kan? Mudah-mudahan selalu kompak lah teman-teman yang di garda terdepan dalam mengibarkan bendera Laskar Prabowo 08 ke seluruh Aceh. Oke. Untuk Aceh sendiri apa nih Pak? Untuk Aceh, jadilah Aceh hebat dan Aceh carong. Ya kan? Kalau hebat saja tidak carong kan nggak enak juga ya kan? Nah, harus hebat dan carong. Ketika sudah hebat, kita juga harus carong. Aceh sudah hebat, ya kan? Aceh juga sudah carong. Dipertahankan, carongnya kalau bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti ke depan Kak, ini bocoran sedikit, mudah-mudahan ke depan insya Allah kita akan berkolaborasi dengan pemerintah menyangkut dengan Aceh carong. Ya kan, cuman kita belum sampai belum sampai ke sana, belum bisa kita munculkan apa sebenarnya yang hasrat kita ingin kita kolaborasikan dengan pemerintah menyangkut dengan Aceh carongnya. Ya kan, mudah-mudahan nanti rekomendasi kita menyangkut Aceh carong itu sampailah ke kakak lagi. Kakak nanti wawancarain lagi, nggak apa-apa. Insya Allah. Jadi semoga Laskar Prabowo ini dapat berdampak tentunya yang positif untuk Aceh. Iya.
Karena itu semua harapan dari masyarakat Aceh harapan juga. masyarakat Aceh, juga harapan kita yang terutama sekali kan harapan kita yang bergabung di Laskar Prabowo. Artinya semua pemikiran kita positif untuk Aceh dan memang untuk masyarakat Aceh. Ya kan, apapun itu menyangkut dengan pembangunan Aceh. Baik, semoga Aceh ke depannya juga bisa lebih sukses. Pokoknya yang terbaik untuk Aceh Yang dengan terbaik untuk adanya Aceh. Laskar Prabowo 08 Iya, ini. amin, amin, Kak. Baik, ini pembicaraan kita menarik sekali Pak, namun waktu kita terbatas. Iya. Jadi terima kasih kepada Bapak Rauna Mahfud SOS MP yang sudah hadir dalam Studi Seram Indonesia. Semoga Laskar Prabowo 08 Provinsi Aceh terus sukses dan Amin, juga amin. memberikan dampak yang luar biasa tentunya untuk Amin. Aceh. Terima kasih kepada Syeda Ralon yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Seriangun Oktaviana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.